Mbak Ana, penerapan MDR ini kita sudah atur sebenarnya di ketentuan kita PADG nomor 19 garis miring 10 tahun 2017 tentang gerbang pembayaran nasional. Nah, di sana sebenarnya sudah diatur skema biaya kerjasama antara penerbit dan merchant dengan 3 skim yang ada, yaitu sharing infrastructure, di mana komponen bekerjasama yang dikeluarkan penerbit untuk mengganti biaya infrastruktur yang telah dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah terminal usage fee, dan yang ketiga yang tadi disampaikan adalah merchant discount rate atau MDR, di mana tarif yang dikenakan kepada merchant dilakukan oleh bank. Nah, besarnya MDR dan distribusinya akan ditetapkan tersendiri oleh Bank Indonesia. Dalam PADG tentang GPN tersebut, sebenarnya MDR yang dikenakan kartu debit sudah dilakukan, tetapi memang sebelumnya peraturan yang mengatur mengenai kebijakan dan persentase MDR yang dikenakan untuk uang elektronik chip base itu belum ada. Itu yang kemudian nanti akan kita berlakukan di 1 Maret yang akan datang. Jadi MDR ini sebenarnya merupakan salah satu pilihan saja dari skema kerjasama dari 3 yang sudah diatur di dalam ketentuan kami. Nah, penetapan MDR ini tentu dilakukan untuk mendorong efisiensi dari industri dengan tetap memperhatikan sustainabilitas dari industri maupun ekosistem sistem pembayaran yang non tunai dan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi keuangan digital. Oleh karena itu, ketika kita menerapkan MDR uang elektronik CBase, penerbit UE dan pihak yang terkait diharapkan dapat mendorong juga peningkatan ekosistem dalam pembayaran, antara lain melalui perbaikan kualitas layanan SP, misalnya kemudahan penggunaan dan top up dari UE, efisiensi dan interoperabilitas, serta keamanan bertransaksi. Jadi ini tujuannya memang untuk tetap mendorong industri di sistem pembayaran dengan menerapkan efisiensi, tapi juga tetap menjaga kelangsungan dari industri. Demikian Mbak Ana. Baik, kita akan beralih ke Pak Jamin. Pak Jamin, terkait dengan adanya biaya administrasi tambahan ini, kalau ASMI menilainya ini akan menekan pertumbuhan uang elektronik di masyarakat nggak sih? Seharusnya tidak ya, karena biasanya biaya MDR itu dibebankan kepada merchant. Ya, jadi kalau kita lihat itu udah satu bisnis model bahwa ketika kita memulai elektronifikasi sistem pembayaran, semua pemain di dalam ekosistem itu harus merasakan manfaat. Ya, jadi kalau ada satu yang timpang, ekosistem itu tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau kita lihat di masa yang lalu, kadangkala dari industri untuk mendukung elektronifikasi sistem pembayaran memberikan MDR dengan rate yang khusus. Karena apa? Karena memang itu merupakan wujud dukungan kepada Bank Indonesia dan industri juga, supaya dengan adanya MDR rate khusus ini bisa berjalan semuanya dengan baik. Dan itu bukan sesuatu hal yang baru, karena bahkan di kartu kredit pun kita memiliki MDR dengan rate khusus, misalnya di SPBU. Nah, jadi dengan adanya penerapan MDR ini, bisnis model uang elektronik chip itu akan lebih pasti. Dan kalau kita lihat ya Mbak Ane, penerbit uang elektronik berbasis chip itu hanya 13 penerbit yang mendapatkan izin. Kalau dibandingkan total uang elektronik ada 49, kelihatan memang bisnis ini sendiri kurang begitu menguntungkan. Nah, makanya dengan adanya penerapan MDR untuk uang elektronik chip, kita harapkan banyak servis lagi yang kita berikan yang lebih baik kepada merchant, dan juga kita harapkan bukan hanya di sektor transportasi, uang elektronik ini bisa dipakai di sektor-sektor lainnya seperti retail, restoran, dan lain-lainnya. Karena kalau kita lihat uang elektronik chip ini kan sistemnya tap and go, sangat relevan di masa pandemik seperti ini. Demikian Ane, kita lihat akan ada mudah-mudahan kalau misalnya permintaan dari masyarakat untuk uang elektronik masih tinggi, saya harapkan ke depan akan muncul pemain-pemain baru di uang elektronik chip, bukan hanya 13 saja. Demikian Ane.